Oh ya. Penuh di mana bro? Aduh, aku nyerah, susah banget ini. Aku juga. Ada yang bisa. Bang, dapat sesuatu nggak? Enggak kayaknya. Tadi sih kayaknya hampir nemu nih case di internet yang ada pembahasannya, cuma lagi-lagi internetnya mati ya. Aduh, lagi. Deal gimana Deal? Gue juga masih belum ngerti apa-apa nih, masih bingung. Putih-putih. Sama Sesuatu nggak? Susah banget sih. Iya nih, gimana dong? Padahal kita kan paling konsentrasi jam 2. Iya. Dimas mana sih? Iya, katanya mau bawain buku sesuatu. Mana sih? Tahu. Woi, Mana bisa aja? gue pada kusem gitu. Iya, Pada- iyalah. Susah banget sih emang si Putra. Tapi tau gak sih, tadi kan gue lagi jalan-jalan gitu, terus tiba-tiba gue ketemu kakek-kakek gitu. Katanya terus dia ngasih buku-buku gitu. Terus katanya ini buku bakal bisa memecahkan semua, bantu masalah yang kita hadapi, termasuk Ciputra, katanya. Percaya gak sih? Beneran gitu? Iya, begitu gue mau ngucapin terima kasih, kakeknya udah hilang gitu, kayak misterius gitu. Jadi kayak gue agak mes gitu, tapi kayak gitu. Buka. Bukunya kayaknya nggak tahu bener, nggak tahu salah nih. Kita lihat dulu ya bukunya. Terus kan kita lihat. Tuh kan, Ciputra. Shaping the city in Asia. Pas banget ini sama Pas kayak banget, Disney pas dah. banget. Ya, ya, ya. Coba kita lihat halaman selanjutnya. Ciputra lahir pada tahun 1931 di Sulawesi, dibesarkan dalam keluarga miskin sepeninggal ayahnya pada Perang Pasifik di tahun 1943. Mampu melanjutkan pendidikan di dalam kondisi serba terbatas, ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke Institut Teknologi Bandung dengan jurusan arsitektur. Karirnya kemudian dimulai di sini, di mana kemudian jiwa pengusaha tersohor tersebut mulai ditemukan. Usahanya kemudian dimulai tahun 1957, di mana Ciputra mendirikan konsultan bersama dua orang temannya, Budi Brasali dan Ismail Sofyan. Lulus pada tahun 1960, Ciputra kemudian berpikir untuk mengimplementasikan ide-idenya sebagai seorang pengembang daripada bekerja sebagai seorang arsitek. Dengan dukungan dari Sumarno, seorang kawan yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta, dengan jabatannya sebagai CEO di Pembangunan Jaya, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, selama 35 tahun Ciputra bekerja membentuk wajah Jakarta melalui pembangunan-pembangunan berbagai skala. Di samping karirnya yang gemilang di Pembangunan Jaya, Ciputra juga mendirikan Metropolitan Group bersama kawan-kawan lamanya di masa perkuliahan, di mana ia menjabat sebagai presiden komisaris yang aktif memfasilitasi semua proses perkembangan grup ini. Dan tahun 1980, ia kemudian memulai grup keluarganya sendiri yang melibatkan kontribusi aktif anak, menantu, istri, dan saudara-saudaranya. Semua masalah adalah kesempatan. Semakin sulit masalah tersebut, maka semakin besar pula kesempatan yang ada. Itulah esensi kewirausahaan. Hal ini adalah ungkapan Ciputra yang terkenal sebagai tanggapannya atas kondisi kota Jakarta pada saat ia memulai tonggaknya sebagai pengembang. Dengan masalah-masalah yang ada, ia lebih mengutamakan pembangunan kota daripada bangunan seperti arsitek lainnya. Dengan keandalan yang dimilikinya dalam mengembangkan model bisnis, Ciputra kemudian menyuarakan kemampuannya dalam hal-hal yang tidak dapat dipenuhi pemerintah jika tetap bekerja dengan sumber daya mereka sendiri. Ia menangani beberapa proyek berskala besar dan memberikan kemungkinan kepada masyarakat kelas menengah hingga atas untuk berkehidupan di suatu kondisi nyaman yang pada saat itu terasa sangat belum mungkin. Fasilitas yang disediakan sebagai produk oleh Ciputra Group adapun merupakan fasilitas-fasilitas yang melebihi harapan masyarakat yang sudah ditawarkan secara umum, seperti fasilitas kesehatan, keamanan, dan lain-lainnya. Minat Ciputra terhadap seni juga menambahkan nilai tersendiri, di mana kemudian memberikan pengalaman ruang yang berbeda bagi masyarakat. Dengan kata lain, Ciputra bersama grupnya pada saat itu mulai mengukir prestasi melalui kemampuannya mengubah permasalahan menjadi kesempatan dengan solusi-solusi ciri khas mereka. Itulah prinsip dari Ciputra Entrepreneurship. Grup Ciputra berkembang dengan pesat sebagai developer.
Hal ini dibuktikan dengan portfolio perusahaan yang luas pada bidang perumahan dan proyek komersil lainnya. Pada tahun 1993, Ciputra Group meluncurkan produknya yakni Citraland dan Singapore of Surabaya. Pada tahun 1994, Ciputra melepaskan Ciputra Development ke Bursa Efek Jakarta yang berefek positif pada pertumbuhan grup Ciputra. Hingga pada tahun 1997, Ciputra mencapai turnover yang tinggi. Pada tahun 2009, proyek grup Ciputra tidak hanya perumahan saja, melainkan juga perhotelan, perkantoran, mall, entertainment, hingga universitas. Proyeknya tersebar luas di Pulau Jawa seperti Kota Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kawasan perumahan di Surabaya merupakan kawasan yang merupakan kota satelit yang memiliki berbagai fasilitas seperti arena golf, universitas, sekolah, dan waterpark. Grup Ciputra berkeinginan membangun Ciputra World yang merupakan kawasan perbelanjaan, apartemen, hotel yang memiliki model seperti Orchard Road di Singapura. Ciputra juga berencana untuk membangun museum seni sebagai bagian proyeknya. Proyek ini adalah proyek yang sangat ambisius karena mencapai budget hingga 3 miliar dolar. Ciputra juga memulai untuk merambah pasar internasional yang diawali dengan proyek Grup Ciputra di Vietnam. Di Hanoi, Grup Ciputra membangun kota satelit yang berkonsep kota internasional. Pada proyek ini, Grup Ciputra bekerja sama dengan pemerintah Vietnam. Ciputra merupakan proyek-proyek yang besar sehingga selalu dibutuhkan dan merekrut tenaga profesional di dalamnya. Meskipun sudah mencapai usia lanjut, Ciputra tetap berperan dalam perusahaannya sebagai mentor dan kreatif navigator. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menimpa sebagian negara-negara di Asia, dan negara yang mengalami dampak paling parah dari krisis ekonomi ini adalah Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Krisis ekonomi di kawasan Asia ini diawali dengan krisis moneter yang menimpa Thailand. Krisis moneter yang terjadi di Thailand ini menyebabkan Indonesia dan beberapa negara Asia seperti Filipina, Korea, dan Malaysia mengalami krisis keuangan. Ketika krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan menyebabkan nilai dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas kepada rupiah. Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Nilai rupiah terus merosot hingga mencapai titik terendah yaitu Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Padahal pada saat itu hutang luar negeri Indonesia baik swasta maupun pemerintah sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin menipis. Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar, kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. Akibat dari makin tidak stabilnya nilai mata uang rupiah ini, membuat beban utang luar negeri perusahaan Indonesia luar biasa membengkak sehingga banyak perusahaan yang menyatakan default dan bangkrut. Kebangkrutan banyak perusahaan ini menyebabkan banyak bank terjebak pada kredit macet yang berujung pada bank mengalami kekeringan likuiditas. Hal ini membuat kepercayaan nasabah terhadap bank sangat turun sehingga terjadi rush, yaitu pengambilan dana pihak ketiga di bank secara besar-besaran sehingga bank terpaksa mengalami likuidasi. Situasi ini membuat investor negeri merasa tidak aman untuk berinvestasi di Indonesia dan melakukan capital flight ke luar negeri yang membuat perekonomian Indonesia semakin hancur tak bersisa. Sehingga pemerintah mengambil langkah strategis yaitu meminta bantuan IMF untuk menanggulangi kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian seperti ini akan merambah ke semua sektor, likuidasi beberapa bank, penutupan beberapa perusahaan, PHK besar-besar, dan harga sembako yang semakin melonjak. Sehingga kesemuanya ini akan memicu terjadi krisis sosial di masyarakat yang akhirnya juga dapat memicu krisis politik. Krisis sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana akibat dari adanya krisis moneter ini atau lain, kriminalitas melonjak dan kekerasan kolektif meningkat. Sehingga pada krisis politik yang terjadi pada akibat adanya krisis sosial yang dipicu oleh krisis moneter tersebut adalah Soeharto mulai kehilangan legitimasi politiknya. Puncak dari segala kegaduhan ini berujung dengan peristiwa kekerasan politik menjelang dan setelah mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 dan terjadi kerusuhan luar biasa di kota-kota besar seluruh Indonesia.
Krisis-krisis di atas merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Inflasi yang luar biasa tinggi, harga sembako yang meroket tajam, tingkat PHK yang tinggi, ketidakpastian iklim usaha yang di Indonesia menyebabkan daya beli Indonesia merosot tajam. Hal ini tentu menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup perusahaan termasuk Ciputra Group karena bidang manufaktur, konstruksi, dan perbankan mengalami dampak langsung yang paling parah dari krisis ekonomi ini. Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang benar-benar merasakan dampak dari krisis ekonomi di Asia dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih kembali. Krisis di Asia telah melemahkan bisnis dari grup Ciputra karena sektor properti adalah sektor yang terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Grup Ciputra hanya fokus terhadap satu bisnis, yaitu sektor properti, sehingga sebagai konsekuensinya, grup Ciputra tidak mendapat penghasilan lain dari bisnis lain untuk mengatasi kemunduran bisnisnya. Oleh karena itulah, Ciputra harus bereaksi terhadap krisis tersebut, di mana dia membuat beberapa strategi, yaitu Ciputra, I don't build big cities anymore, I created a good brand, the Ciputra brand. Itu artinya adalah bahwa Ciputra memutuskan untuk tidak hanya fokus membuat kota lagi, tetapi menciptakan brand baru, yaitu brand Ciputra. Mereka tetap mengembangkan di Pulau Jawa, tetapi mereka juga mengeksplor Pulau Jawa untuk menambah pangsa pasar mereka. Model yang baru adalah mengurangi peminjaman dengan bekerjasama dengan pemilik tanah dan equity partners, yaitu partner ekuitas, sehingga mereka tidak perlu meminjam dengan bunga yang tinggi. Secara internal, perusahaan ini mencari untuk menstimulasi entrepreneurial spirit dari para pegawai mereka. Ciputra Group juga mencurahkan perhatian mereka untuk membuat proyek di luar negeri. Ini adalah beberapa contoh dari brand Ciputra, yaitu Universitas Ciputra, Mall Ciputra, dan Hotel Ciputra. Ini adalah gambar bahwa mereka memutuskan untuk tidak meminjam uang kembali terhadap pihak lain. Kemudian ini adalah spirit of the entrepreneur, yaitu hal yang diidam-idamkan oleh keluarga Ciputra. Ciputra memiliki 4 orang anak, 2 orang anak perempuan yang tertua, dan 2 lainnya laki-laki kembar. Menurut Ciputra, anak-anaknya seluruhnya memiliki talenta, maka mereka dibiarkan untuk memimpin divisi di Ciputra Group. Rina Ciputra beserta suaminya Budiarsa Sastrawinata. Budiarsa fokus pada proyek internasional, di antaranya pembangunan kota baru di Vietnam. Junita Ciputra beserta suaminya Harun Haryadi menjalankan beberapa proyek besar di Surabaya. Sedangkan Chandra Ciputra beserta Cakra Ciputra si kembar aktif pada bidang komersial bumi seperti perkantoran di Jakarta. Terdapat perbedaan gaya berbisnis di antara anak-anaknya. Chandra hanya terlibat di strategi, tidak di kegiatan sehari-hari. Harun terlibat dalam semua bagian lebih detail karena merupakan arsitek, sehingga banyak terlibat dalam desain. Budiarsa berada di tengah, sedangkan Chandra lebih tertarik dalam aspek keuangan seperti pasar saham. Mereka mendapatkan keuntungan yang sama, terlepas dari berapa keuntungan dari kontribusi proyek mereka. Meskipun seluruh anak memiliki level yang sama dalam kepemilikan, tidak terdapat pembagian secara hukum di antara divisi yang berbeda. Hal ini didasarkan pada pandangan Ciputra bahwa anak-anaknya dan anak menantunya akan bekerja bersama secara harmoni untuk terus menjadi legenda dalam properti Indonesia. Untuk Ciputra, ini adalah tujuan yang sangat penting karena ia memulai Ciputra Group sebagai kendaraan bagi keluarganya. Direksi dari perusahaan yang go public, Ciputra Development, Ciputra Surya, Ciputra Property, sebagian besar terdiri dari anggota keluarga dengan jumlah minimum untuk direktur independen. Manajemen operasi harian berada di tangan anggota keluarga yang dilengkapi dengan tenaga profesional. Kedepannya, Ciputra berencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis Ciputra akan berfokus kepada kota-kota di dalam Indonesia yang memiliki populasi yang cukup besar, karena populasi kota mencerminkan besar pasar yang di dalam kota. Makin besar populasi kota tersebut, pangsa pasar di dalam kota tersebut makin besar.
Selain kota-kota di Indonesia, Ciputra berencana untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri seperti Vietnam, Kamboja, dan Cina. Dalam melakukan ekspansi bisnis tersebut, Ciputra akan mengalokasikan 70% modalnya untuk ekspansi di dalam negeri. Hal ini dilakukan karena Ciputra harus mempertahankan posisinya sebagai market leader. Pembangunan properti di dalam negeri mudah untuk diawasi, sehingga investasi yang dilakukan lebih tidak beresiko. Segmen pasar atas di dalam negeri untuk bidang properti saat ini sedang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, sebagian dana harus diinvestasikan ke luar negeri. Investasi modal ke luar negeri memiliki beberapa keuntungan. Pertama, dengan menginvestasikan sebagian modal ke luar negeri, risiko akan tersebar, sehingga jika Indonesia mengalami krisis, sebagian modal Ciputra akan terbebas dari dampak krisis tersebut. Investasi luar negeri memang berisiko tinggi, namun pendapatan yang akan dihasilkan akan tinggi pula. Investasi luar negeri akan membantu dalam membangun brand internasional. Selain melakukan ekspansi bisnis, Ciputra akan melakukan restrukturisasi perusahaan, yaitu mengembangkan struktur dan pembagian kerja yang jelas, menanamkan profesionalisme, mengembangkan jalur karir, mengembangkan pelatihan untuk penanaman nilai entrepreneurship dan nilai perusahaan agar internal perusahaan Ciputra tetap kokoh. Oh gitu. Jasmine pada ngerti kan ya sekarang? Ya. Iya sih, nggak seribet yang kita bayangin sebelumnya sih. Ya. Siap? Berangkat. Oke. Siap presentasi kita ya. Ya. Oke.